Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alifa. Saya mahasiswa program Study Nurse Tikes Surya Global Yogyakarta, angkatan 25 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan dengan tema manajemen laktasi, yaitu bagaimana teknik menyusui yang benar pada ibu yang baru saja melahirkan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas individu stase keperawatan dari salah satu mata kuliah program Study Nurse Tikes Surya Global tahun 2020. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Dewi. Di sini saya bekerja di shift pagi, yaitu jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya, ini dengan ibu siapa ya? Coba ibu yang paling kanan dulu. Oh, nama saya Ibu Mira, bisa dipanggil Mira. Oh iya, jadi nanti saya panggil Ibu Mira saja ya Bu ya. Ya. Kemudian sebelahnya lagi ibu siapa Bu? Oh, nama saya Ibu Maftu, panggil saja Maftu. Ya, baiklah, nanti saya manggilnya Ibu Maftu sama Ibu Mira ya Bu ya. Ya, sesuai dengan perjanjian minggu lalu ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang manajemen laktasi ya Bu ya. Kemarin kan saya dan Ibu kan sudah sepakat ya Bu ya, bahwa hari ini akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai tema tersebut. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada. Oh iya, kegiatan hari ini lama atau tidak? Baiklah, kegiatan kali ini kurang lebih akan membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, bersedia. Ya, jadi nanti saya juga akan menjaga kerahasiaannya dari ibu-ibu semua ya Bu ya. Jadi ketika Ibu tidak ingin orang lain tahu tentang diskusi kita hari ini, Ibu tenang saja ya. Kami dari pihak rumah sakit tidak akan memberitahuan kepada orang lain, karena ini hanya untuk nanti kepentingan rumah sakit saja, gitu ya Bu ya. Kalau begitu, sebelum lanjut ke materi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu mengenai kegiatan yang akan kita lakukan nanti? Oh iya Bu, sebelumnya saya belum tahu itu apa manajemen laktasi. Iya Bu, jadi manajemen laktasi itu nanti kita akan membahas seputar cara menyusui yang benar ya Bu ya. Kan ibu-ibu kan baru saja melahirkan ya minggu kemarin ya. Nanti akan kita belajar bersama-sama cara menyusui yang baik dan benar, gitu ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya Bu ya. Untuk kali ini kita bisa lihat di leaflet ya Bu ya. Tadi sudah saya bagikan satu-satu. Di sini kita akan berdiskusi tentang manajemen laktasi. Sebelum kita masuk ke materi, coba saya tanya terlebih dahulu ya kepada Ibu Mira dan Ibu Maftu, apa yang dimaksud dengan manajemen laktasi. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit ya Bu ya. Coba kita mulai dari Ibu Maftu terlebih dahulu. Apa Bu yang dimaksud dengan manajemen laktasi Bu? Oh, jadi manajemen laktasi itu adalah tata cara menyusui. Ya, benar sekali ya Bu ya. Kemudian coba Ibu Mira, apa yang dimaksud dengan manajemen laktasi Bu? Oh, menurut saya manajemen laktasi itu upaya keberhasilan ibu dalam menyusui. Ya, jadi benar sekali ya Ibu Mira dan Ibu Maftu. Jadi yang disebut dengan manajemen laktasi itu, segala upaya yang dilakukan oleh ibu, keluarga, bahkan nanti ada suami berperan juga untuk keberhasilan menyusui dari sang bayi, gitu ya Bu ya. Jadi nanti sang bayi itu dapat asupan dari ASI ibu-ibu semua. Kemudian itu tadi ya Bu ya, tentang manajemen laktasi. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu mengenai ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu ketika bayi-bayi ibu semua itu nanti diberikan air susu ibu selama 6 bulan tanpa adanya pemberian cairan lain atau cairan padat lainnya selain ASI, gitu ya Bu ya. Jadi selama 6 bulan itu bayi-bayi ibu cuma dikasih air susu ibu aja gitu. Gitu ya Bu ya. Ya, kemudian untuk poin yang ketiga, di sini ada manfaat ASI eksklusif ya. Jadi manfaat dari ASI eksklusif itu banyak sekali. Manfaat untuk ibu sendiri, kemudian manfaat untuk bayi itu sangat
kompleks dan banyak sekali. Yang pertama kita bahas dulu manfaat untuk ibu ya Bu ya. Jadi ketika ibu nanti memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu, nanti ibu akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, nanti ikatan batin ibu dan bayinya itu akan semakin kuat, karena kan tiap hari ketika ibu memberikan ASI eksklusif, nanti bayinya itu ibu gendong ya Bu ya. Jadi itu akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak ibu. Kemudian yang kedua itu mempercepat berhentinya perdarahan. Ibu-ibu ini kan kemarin persalilannya melahirkannya itu normal ya Bu ya. Ya. Normal semua ya, tidak ada yang sesar ya. Ya. Nah kemarin kan waktu habis melahirkan kan pasti ada darah nifas yang keluar ya. Nah itu nanti akan mempercepat perdarahan ketika ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu gitu. Kemudian di sini yang ketiga itu mempercepat pengembalian bentuk dan ukuran rahim. Jadi ketika ibu-ibu nanti menyusui anaknya, nanti rahim yang semulanya mengembang ya Bu ya, atau membesar habis melahirkan, itu akan cepat kembali seperti semula gitu. Itu tadi manfaat yang didapatkan oleh si ibu. Kemudian manfaat yang didapatkan oleh si bayi itu sendiri, yang pertama, jadi ASI itu merupakan makanan terbaik yang disesuaikan dengan pencernaan si bayi ibu sendiri. Karena kan ketika bayi itu lahir, itu kan pencernaannya itu kan masih lunak ya Bu ya, belum sempurna. Jadi alangkah baiknya makanan yang sempurna itu adalah ASI gitu ya Bu ya. Coba Bu sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ya Bu ya? Ya udah, kalau belum kita lanjut ke materi ya Bu ya. Tadi kan yang pertama ya kita bahas ya manfaat ASI untuk bayi. Nah yang kedua di sini yaitu memberikan kekebalan tubuh bagi si bayi. Jadi ketika ibu-ibu nanti memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu, nanti sistem imunnya, kekebalan tubuhnya nanti juga akan semakin bagus. Kemudian yang ketiga itu di sini mencegah terjadinya alergi pada bayi. Terkadang kan ibu-ibu kan pernah melihat ya, ketika bayi itu diberikan susu formula, susu sapi kalengan itu, banyak bayi-bayi itu yang mengalami alergi, tidak cocok dengan susu formula gitu ya Bu ya. Jadi di sini itu ASI merupakan makanan yang paling sempurna untuk bayi-bayi ibu gitu ya Bu ya. Jadi sudah sangat. Kemudian di sini ada teknik menyusui yang benar. Nah, apakah ibu-ibu sudah tahu bagaimana teknik menyusui yang benar, Bu? Belum ya. Nah, jadi di sini tuh yang pertama memposisikan kepala bayi itu lebih tinggi dari tubuhnya. Nah, ini saya juga ada contoh replika bayinya ya Bu ya, boneka ya. Nah, jadi cara menyusuinya itu posisinya itu nyaman. Jadi ibu itu posisinya harus nyaman. Kemudian posisikan kepala bayinya itu lebih tinggi dari badannya. Jadi biasanya agak miring begini ya Bu ya. Nah ini nanti tujuannya itu agar bayinya itu mudah menelan ASI gitu. Kemudian yang kedua, di sini itu ada dekatkan bayi ke payudara ibu. Jadi didekatkan, jangan dijauhkan gini tapi didekatkan gini supaya nanti merangsang agar bayinya itu membuka mulut gitu. Jadi agar lebih mudah dalam menyusu. Kemudian yang ketiga, memastikan pelekatan bayi sudah benar. Nah, jadi di sini itu tanda pelekatan yang baik itu ketika bayinya ibu itu menyusu itu sudah menutupi area areola. Jadi areola itu lingkaran yang berwarna hitam ya Bu ya di sekitar puting itu. Jadi ketika bayinya sudah menutup, tidak ada yang terlihat lagi, itu sudah pelekatan yang baik. Tandanya selain itu ibu tidak merasakan sakit ketika menyusui bayinya. Terkadang kan ada orang itu ketika menyusui bayinya itu merasakan sakit ya Bu ya. Nah jadi itu nanti pelekatannya belum sempurna gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada. Ya coba Ibu Maftu, apa yang ingin ditanyakan Bu? Mengapa puting lecet ketika menyusui dan apa solusinya? Oh, jadi ibu itu ketika menyusui terkadang putingnya itu lecet ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya itu kesalahan dari teknik menyusui. Jadi coba ibu menyusuinya itu ketika ingin melepaskan penyusuannya, coba ibu masukkan jari kelingking ke mulut si bayi ibu. Tapi dengan catatan nanti kukunya jangan panjang ya Bu ya. Nanti takut melukai mulut si bayinya. Jadi jari kelingkingnya itu dimasukkan ke mulutnya, kemudian dagunya itu diarahkan ke bawah pelan-pelan. Nah, jadi itu nanti tidak akan sakit putingnya, tidak akan keseret ya Bu ya. Gitu Bu.
Bagaimana Bu? Coba nanti dipraktekkan ya Bu ya, apakah nanti setelah itu masih sakit atau tidak. Ya. Ya Bu, apakah sudah paham Bu? Sudah. Ya. Selanjutnya Ibu Mira, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada Bu, begini Bu, mengapa terkadang itu payudara itu bengkak? Oh, jadi mengapa terkadang ketika menyusui itu payudaranya bengkak ya Bu, keras terus sakit ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya itu akibat dari penumpukan ASI di dalam payudara ya Bu. Jadi ketika ASI itu tidak rutin dikeluarkan, dia itu akan memenuhi payudara dan menjadi agak keras. Jadi sebagai akibatnya ibu itu merasakan bengkak, kemerahan, keras dan juga sakit ya Bu. Nah, itu untuk solusinya ibu itu sesering mungkin menyusui anaknya. Jadi kalau misalnya dirasa payudaranya itu sudah penuh dengan ASI, coba langsung disusuin ke anaknya setiap 2-3 jam sekali gitu Bu. Kemudian solusi lainnya bisa ibu itu dengan memijat payudara. Jadi mijatnya itu dari luar ke dalam gitu ya Bu ya, dari pangkal ke puting secara melingkar. Jadi selain itu juga bisa dikompres menggunakan handuk ya Bu ya, dengan air dingin dan juga air hangat secara bergantian gitu Bu. Nanti insya Allah dengan cara seperti itu akan mengurangi bengkak yang ibu rasakan. Iya Bu ya, apakah sudah paham Bu? Paham Bu? Ya, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu Mira dan Ibu Maftu? Tidak ya Bu ya. Baiklah Bu, pada hari ini materi yang telah kita diskusikan sudah selesai ya Bu ya. Ibu Mira dan Ibu Maftu sangat baik sekali, menjadi pendengar yang baik, kemudian saling tanya jawab. Jadi diskusi kali ini itu hidup ya Bu ya. Tadi kan saya sudah mendemonstrasikan, sudah mempraktekkan. Coba Ibu Mira mengulang kembali apa yang sudah saya tadi jelaskan ya Bu ya. Tadi kan untuk teknik menyusui yang benar itu yang pertama kan ini ya Bu ya, posisikan kepala bayi itu lebih tinggi dari badannya. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi seperti itu. Kemudian Ibu Maftu coba. Tadi yang kedua itu dekatkan bayinya itu ke payudara ibu. Jadi jangan dijauhkan ya Bu ya, supaya bayinya itu nanti merangsang dia untuk membuka mulut. Jadi bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu Mira dan Ibu Maftu sudah paham ya Bu ya? Ya, sudah paham. Bagus sekali ya Bu ya. Tadi sudah bisa mempraktekkan yang sudah saya jelaskan ya Bu ya. Mungkin untuk selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Mungkin di hari dan jam yang sama. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Ya, nanti kita akan membahas mungkin topiknya itu lain lagi gitu ya Bu ya. Mungkin cukup sekian hari ini pertemuan kita ya Bu ya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti ketika Ibu membutuhkan informasi, membutuhkan konseling, nanti bisa datang kapan saja ke sini ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pagi juga Bu. Demikianlah pendidikan kesehatan telah selesai dilakukan. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.